Presdir tanpa sengaja mendapati gadis kecil dari desa yang jadi pelayan baca. Ternyata mampu menghitung perkalian dan pembagian 8 digit dalam hati. Kemampuan berhitung seperti itu, setara dengan jenius Olimpiade Matematika Internasional. Maka Presdir langsung memutuskan mempekerjakannya sebagai guru les pribadi, demi membuat gadis itu tenang. Dia bahkan khusus datang ke rumah sakit desa untuk menjenguk ibunya. Namun begitu pintu kamar dibuka, pria itu tertegun. Ibu dari gadis kecil itu, ternyata adalah cinta pertamanya yang pergi tanpa belas kasihan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, mereka pernah menjalin cinta yang membara. Meski sang kekasih berasal dari desa miskin, dia tidak pernah merendahkannya. Namun saat gadis itu hamil dan bersiap menikah, perusahaan keluarga Presdir tiba-tiba bangkrut demi melunasi utang ayahnya. Dia siang malam bekerja di proyek bangunan. Kekasihnya melihat semua itu, hanya bisa merasa sakit hati dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Sayang takdir begitu kejam. Saat pemeriksaan kehamilan, dokter mengatakan anak dalam kandungannya mengidap hidrosefalus bawaan, sangat mungkin menjadi lumpuh otak. Gadis itu tahu hal ini akan jadi batu sandungan bagi pria yang berusaha bangkit. Maka dengan hati perih, dia memalsukan laporan keguguran dan menjadikan perpisahan sebagai satu-satunya jalan. Berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Sejak itu Presdir menyimpan dendam. 5 tahun penuh kerja keras, hingga akhirnya bangkit kembali, menjadi direktur perusahaan terbuka. Sementara itu, mantan kekasihnya diam-diam membesarkan anak perempuan seorang diri. Meski anak itu sejak kecil mengidap lumpuh otak, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Saat makan di restoran, dia selalu menyisakan semua daging untuk putrinya. Baginya, putrinya tumbuh sehat adalah kebahagiaan terbesar. Sampai suatu hari, ibu dan anak berjalan di jalanan. Wanita itu mendapat telepon. Putrinya teringat hari itu adalah ulang tahun ibunya. Ingin membeli balon. Dia pun berlari menyeberang jalan. Ibunya mengejar. Namun justru tertabrak mobil yang melaju kencang. Dan pengemudinya adalah istri perjodohan Presdir. Sampai di rumah sakit, gadis kecil terkejut. Ibunya menjadi vegetatif. Saat itu dia sadar, jika tidak belajar mandiri, mungkin akan kehilangan ibunya selamanya. Dengan dorongan itu, untuk pertama kalinya dia belajar memakai sumpit sendiri. Ingin membagikan kebahagiaan kecil itu kepada ibunya. Namun ibunya tetap tak memberi respons. Demi membayar biaya pengobatan yang tinggi, gadis kecil itu nekat pergi ke rumah Presdir untuk melamar jadi guru les. Dia tak pernah menyangka, pria di depannya adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah melewati banyak ujian, berkat kemampuannya menghitung 8 digit dengan cepat, dia berhasil lolos dan diterima. Namun saat menemani putri Presdir belajar, putri itu langsung mengejek. Tidak mau belajar dengan orang bodoh. Presdir marah besar, memperingatkan putrinya tidak boleh meremehkan siapapun. Kalau berani mengulanginya akan dihukum menyalin soal ujian. Putri yang kesal segera lari mencari ibunya. Menangis merengek minta si gadis kecil diusir. Demi menuruti putrinya, sang ibu memberikan ide jahat. Saat belajar, putri pura-pura menanyakan alasan gadis kecil jadi guru les. Gadis itu polos menjawab karena butuh uang. Putri langsung berkata dia punya cara. Diam-diam putri itu masuk kamar Presdir, mengambil kotak yang dianggap harta karun olehnya. Lalu berbohong mengaku itu hanya mainan miliknya, berharga jutaan dolar, dan memberikannya pada gadis kecil sebagai hadiah. Gadis polos itu tanpa ragu membawa kotak itu ke rumah sakit. Sama sekali tidak tahu, di dalam kotak tersimpan laporan kehamilan 5 tahun lalu. Begitu dia pergi dari rumah, putri Presdir segera melapor kepada ayahnya, mengatakan gadis kecil mencuri barang lalu kabur. Presdir yang murka langsung mengejar ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, dia terkejut tak percaya. Ibu dari gadis kecil itu adalah cinta pertamanya yang tega meninggalkannya 5 tahun lalu.